Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus-kasus yang menggunakan model penugasan tak seimbang. Ini ada kasus yang pertama. PT Intitama akan mengadakan seleksi penerimaan karyawan baru yang akan ditempatkan pada beberapa bagian pekerjaan. Nah, terdapat 4 calon yang memenuhi kriteria dan akan dilakukan uji coba lagi untuk setiap pekerjaan, di mana kinerja mereka akan dinilai sehingga diperoleh skor sebagaimana pada tabel berikut. Karena ini berkaitan dengan kinerja, maka kasus ini adalah kasus maksimasi. Ya, kita dapat lihat di sini bahwa jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, sehingga ini tidak seimbang ya. Agar jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama, maka kita membutuhkan penambahan sel dummy. Di sini ditambahkan sel dummy di bagian ini ya. Ditambahkan sel dummy. Setelah itu maka jumlah kolomnya akan sama dengan jumlah barisnya. Kemudian setelah itu kita lakukan proses yang sama seperti model penugasan yang biasa, di mana untuk setiap baris akan dikurangkan atau dicari selisihnya dengan nilai terbesar. Karena ini kasus maksimasi, maka setiap baris akan dikurangkan dengan nilai terbesar pada baris tersebut. Nah, ini setelah dilakukan penghitungan akan diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita periksa apakah setiap kolom itu, apakah ada kolom yang belum memiliki 0. Karena di sini semuanya telah memiliki nilai 0 ya untuk setiap kolom, maka kita akan lanjut kepada langkah berikutnya, yaitu memeriksa apakah solusi sudah layak optimum atau belum. Caranya dengan menarik garis-garis vertikal dan horizontal yang melewati 0. Kita mulai penarikan garis dari yang nolnya paling banyak. Kita mulai dari sel dummy ya, karena jumlah nolnya paling banyak ya. Kemudian kita lanjutkan, kita coret kolom A, kemudian kolom B, dilanjut kepada kolom D, dan terakhir kolom E. Solusi layak optimal jika jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kita ketahui bahwa jumlah kolom dan jumlah barisnya itu adalah 5. Maka kita periksa apakah garis yang terbentuk tadi itu sama dengan 5 atau tidak. Kita lihat di sini sudah terbentuk 5 garis, sehingga ini solusi sudah layak optimal. Kemudian kita akan menentukan penempatannya di mana dengan cara menuliskan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ini karyawan diperoleh hasilnya karyawan 1 akan ditempatkan pada pekerjaan E, di mana hasil uji cobanya itu adalah
mendapatkan skor 9, kemudian karyawan 2 akan ditempatkan pada pekerjaan B dengan hasil skor uji coba tadi adalah 6, kemudian karyawan 3 akan ditempatkan pada pekerjaan A dengan memperoleh skor uji coba 5, kemudian karyawan 4 akan ditempatkan pada pekerjaan D, karena di sini tadi ada dua kemungkinan untuk karyawan 4 dia dapat ditempatkan di pekerjaan A dan pekerjaan D. Karena pekerjaan A telah ditempati oleh karyawan 3, maka karyawan 4 mendapat bagian pada pekerjaan D, di mana skor yang diperoleh adalah 7. Kemudian pekerjaan yang belum mendapatkan karyawan itu adalah bagian C. Kemudian diperoleh solusi optimumnya adalah 27. Kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi QM dengan hasil sebagai berikut. Hasilnya sama ya, karyawan 1 ditempatkan pada bagian E, karyawan 2 ditempatkan pada bagian B, karyawan 3 ditempatkan pada bagian A, karyawan 4 ditempatkan pada bagian D, dan untuk pekerjaan yang tidak ada atau belum mendapatkan karyawan itu adalah bagian C dengan optimal solution value adalah 27, sama ya. Maka penghitungan yang dilakukan tadi benar. Kemudian untuk kasus selanjutnya, PT Berkah Jaya akan menempatkan 3 karyawannya kepada suatu pekerjaan. Di sini ada 4 pekerjaan, yaitu A, B, C, dan D, di mana untuk setiap pekerjaan pastinya dibutuhkan biaya sebagaimana pada tabel berikut. Ini biayanya dalam satuan US dollar. Oke. Ini merupakan kasus minimasi karena berkaitan dengan biaya. Pastinya kalau berkaitan dengan biaya, maka yang diinginkan adalah meminimalkan biaya. Kita bisa lihat di sini bahwa jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolom, maka dari itu ini tidak seimbang sehingga dibutuhkan penambahan sel dummy. Di sini ditambah sel dummy agar jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Setelah jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, kita dapat melakukan langkah yang sama dengan menggunakan metode Hungarian sebagaimana pada model penugasan yang biasa. Kita akan menghitung selisih setiap baris dengan bilangan terkecil pada baris tersebut. Karena ini kasus minimasi, maka yang akan dicari adalah selisih setiap baris dengan bilangan terkecil pada baris tersebut. Diperoleh hasil perhitungannya itu sebagai berikut, nih ada di tabel ini. Setelah diperoleh hasil ini, kita periksa apakah setiap kolom telah memiliki 0. Jika ada kolom yang belum memiliki nilai 0, maka akan dilakukan perhitungan selanjutnya. Namun kita di sini mendapati bahwa setiap kolom telah memiliki nilai 0 ya. Maka dari itu kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu memeriksa apakah solusi layak sudah optimum.
Cara memeriksanya adalah sama dengan kasus yang maksimasi tadi, yaitu dengan menarik garis-garis vertikal horizontal yang melewati 0. Dan proses penarikan garisnya ini dimulai dari yang jumlah nolnya paling banyak. Kita mulai dari sini, kemudian kita lihat yang jumlah nolnya 3 ada pada kolom C. Kita tarik. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Seharusnya dimulai dari kolom C terlebih dahulu, baru kemudian ke kolom A, kemudian ke kolom D. Kita dapati bahwa terdapat 4 garis yang terbentuk, di mana ini jumlah garisnya itu sama dengan jumlah baris ya, dan juga sama dengan jumlah kolom. Maka solusi sudah optimal. Selanjutnya kita akan menentukan kemungkinan setiap karyawan akan ditempatkan pada pekerjaan yang mana. Ini kita dapat melihat bahwa karyawan 1 mendapatkan pekerjaan pada bagian A dengan biaya pekerjaannya adalah $10. Kemudian karyawan 2 akan ditempatkan pada pekerjaan C. Di sini karena kemungkinan pekerjaannya juga cuma 1 ya, hanya ada di C, maka akan langsung dapat ditempatkan pada pekerjaan C dengan biaya pekerjaannya $15. Kemudian untuk karyawan 3 ini dia ada 2 kemungkinan dapat menempati pekerjaan C ataupun pekerjaan D. Karena pekerjaan C telah diisi oleh karyawan 2, maka karyawan 3 akan ditempatkan pada pekerjaan D dengan biaya pekerjaannya adalah $12. Kemudian untuk pekerjaan B ini dia tidak mendapatkan karyawan atau masih kosong ya, dan diperoleh total nilai solusi optimumnya adalah 37. Kemudian kita lakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi QM. Diperoleh hasil, kita dapat melihat hasilnya sama ya, di mana karyawan 1 ditempatkan pada pekerjaan A dengan biaya 10. Karyawan 2 ditempatkan pada pekerjaan C dengan biaya 15, karyawan 3 ditempatkan pada pekerjaan D dengan biaya 12, dan pekerjaan yang masih kosong itu ada pada pekerjaan B, dan diperoleh optimal solution value-nya itu adalah 37. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.